Cek. Ya. Oke, terima kasih Prof. Laksono. Jadi Bapak dan Ibu, smart worker ini adalah kelompok yang teridentifikasi ada di rumah sakit. Kalau kita lihat ada satu bunch of professionals gitu di rumah sakit yang dia menjadi motor dari pelayanan. Dan semua kegiatan pelayanan di rumah sakit itu selalu berbasis evidence. Ini sudah menjadi moto dari semua profesi yang ada di rumah sakit. Nah, oleh karena itu biasanya di zaman manajemen rumah sakit belum banyak berkembang, maka yang menjadi motor baik untuk sisi pelayanan klinis maupun manajemen itu selalu dokter. Namun karena sekarang zaman sudah maju dan ilmu manajemen juga berkembang pesat, maka ada dua pipeline, ada kelompok pelayanan klinis dan ada kelompok manajemen. Nah, smart worker yang diperlukan sekarang atau yang disebut oleh Prof. Laksono untuk mengembangkan knowledge management, ini tentu harus ada di dua kelompok tadi, baik itu yang untuk pelayanan klinis maupun untuk manajemen. Nah, kalau kita kaitkan dengan meta leadership yang besok sudah mulai kita bahas secara praktis, besok jam 1 bersama dengan Dr. Liz, Direktur Utama RSCM, dan Dr. Fatima, ya, Direktur dari Indonesian Healthcare Group. Ini kita membuat satu pengembangan bagaimana supaya manajemen rumah sakit ketika membuat kebijakan itu juga ada basis buktinya, ya, jadi evidence-based policy. Dan itu membutuhkan banyak sekali informasi, baik informasi yang berasal dari luar, mensintesis experience dari luar, maupun informasi kontekstual yang dipelajari selama rumah sakit ini beroperasi. Jadi Bapak dan Ibu bisa membayangkan dalam membuat satu keputusan, kalau di skema POPDOC itu kan ada perceive, kemudian orientation, sampai dengan predict, itu membutuhkan tools dan membutuhkan konten informasi. Nah, di sini sebenarnya peran dari knowledge worker supaya bisa mensupport pengambilan keputusan dengan bukti-bukti yang relevan. Baik itu nanti di area klinis maupun di area manajemen maupun di area yang bersinggungan di antara keduanya. Nah, sampai saat ini memang di rumah sakit belum dikembangkan. Kalau ada conference itu biasanya kaitannya dengan klinis dan manajemen ada di sana untuk mensupport. Namun yang untuk manajemen sendiri ini sepertinya belum muncul. Jadi kasus-kasus yang ada, mungkin nanti Pak Hanefi yang cerita ya, kait di dalam sistem manajemen mutu, memang disarankan untuk bisa dipelajari bersama, dievaluasi bersama untuk menjadi pembelajaran berikutnya. Namun siapa motornya, di mana unitnya, ini yang belum clear. Biasanya semuanya terkait dengan event, adanya akreditasi dan seterusnya. Atau ulang tahun rumah sakit, kemudian mengumpulkan banyak ide-ide. Kalau sudah mengembangkan lean management, nanti ada Kaizen Festival dan seterusnya. Nah, jadi saat ini sifatnya masih masih ad hoc dan belum sistematis. Nah, saya kira ini kaitannya dengan kepemimpinan sangat penting untuk dibangun ya, sistem knowledge management ini, oleh karena para pemimpin rumah sakit tidak bisa lagi membuat keputusan itu basisnya insting atau intuitif, tapi betul-betul harus ada hard evidence, soft evidence yang secara khusus dikumpulkan oleh satu tim, ya, bukan oleh direkturnya sendiri, ya mungkin karena nggak ada waktu, tapi ada tim, ada unit yang mensupport ya, untuk pengambilan keputusan. Baik, ini Pak Laksono yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, jadi ini mohon dicatat betul ya. Ini kita belum mempunyai Pak ya. Ya, oke. Belum mempunyai contoh Pak ya. Belum ada ya. Jadi mungkin ini sebuah inovasi bersama ya, sehingga kita mencoba untuk mengajak teman-teman direktur rumah sakit, dan nanti setelah pertemuan itu juga kita akan bikin semacam informasi leaflet yang lebih jelas apa langkah-langkahnya.
Tapi dari survei yang ada, yang kita lihat tadi memang belum banyak, dan tadi Pak Andi juga mengatakan belum terjadi banyak. Dan nanti kita lihat Pak Hnefi ya, yang sering ke rumah sakit terkait quality, apakah rumah sakit juga mempunyai kelompok knowledge worker yang tadi memberi semacam support pada knowledge worker lainnya, atau mengelola knowledge tadi supaya mutu pelayanan itu berkembang, Pak. Silakan Pak Hnefi. Ya, terima kasih Prof. Laksono. Jadi kalau dalam manajemen mutu memang knowledge management menjadi salah satu kunci keberhasilan. Karena tanpa knowledge management, maka upaya peningkatan mutu maupun keselamatan pasien menjadi tidak efektif. Nah ini mungkin yang perlu dibangun pertama itu adalah bahwa knowledge management itu harusnya dimiliki kemampuannya oleh para individu, seluruh individu di rumah sakit. Karena knowledge management kan ada yang di level mikro ya, di level teknis. Bagaimana sebuah pengetahuan yang diperoleh di sebuah unit misalnya itu bisa direplikasi di unit-unit yang lain. Maka saya berpikir tadi kalau disebut knowledge worker itu seharusnya ada juga yang meliputi ke seluruh kompetensi yang harus dimiliki oleh seluruh staf begitu. Nah ini yang ternyata di manajemen mutu kita tuh belum muncul ya, meskipun misalnya di akreditasi maupun dalam sistem manajemen mutu kan sudah sering diperkenalkan siklus PDCA, Plan Do Check Action atau Plan Do Study Act. Tapi kenyataannya itu tidak banyak staf rumah sakit di banyak rumah sakit yang sudah bisa memastikan semua stafnya itu sudah memiliki pola pikir plan do check action. Jadi begitu ada sebuah masalah, sebuah upaya peningkatan mutu itu belum tentu mereka belajar dari sana. Jadi sering sekali kesalahan berulang-ulang, upaya peningkatan mutu yang bagus juga tidak direplikasi. Gitu. Jadi kalau saya melihatnya justru dari aspek individunya, bagaimana knowledge management itu menjadi kompetensi dasar dari staf rumah sakit. Nah, kalau tadi konsep knowledge worker itu apakah bisa lebih ke arah dia itu sebagai fasilitator. Jadi bagaimana dia memfasilitasi semua staf rumah sakit bisa berperan sebagai knowledge worker tadi. Nah, ini kalau tadi Pak Andri kan menyebutnya ini adalah knowledge yang internal, yang didapat dari kegiatan-kegiatan operasional. Tapi kalau untuk level di luar dari rumah sakit, karena staf rumah sakit itu memang secara beban kerja itu cukup tinggi untuk operasionalnya, maka mereka mungkin juga memerlukan dukungan knowledge worker yang untuk menghimpun knowledge yang ada di luar dari rumah sakitnya. Nah ini yang mungkin dijadikan fokus tugas utama bagi knowledge worker yang tadi dibentuk tim khusus begitu. Itu yang tugasnya lebih ke arah mencari knowledge yang ada di luar, apa kaitannya dengan rumah sakit mereka, kemudian menyebarluaskannya menjadi knowledge di organisasinya. Jadi kalau menurut saya mungkin tugas knowledge worker di tingkat rumah sakit atau tadi di tingkat corporate itu adalah satu, memfasilitasi agar semua staf rumah sakit itu mampu berpikir sebagai knowledge worker. Tapi kedua juga dia bertugas untuk mengumpulkan knowledge yang ada di luar dari rumah sakitnya. Jadi semacam think tank-nya. Nah justru kalau yang kedua ini, itu beberapa rumah sakit besar, jaringan rumah sakit besar itu sudah punya. Biasanya mereka sebutnya sebagai litbang ya, tim penelitian dan pengembangan. Itu yang mereka bertugas untuk mengumpulkan knowledge, kemudian dikaitkan dengan strategi rumah sakit, mana yang cocok, dan itu yang mereka bahas di tingkat top management. Tapi yang belum pernah saya lihat adalah tim knowledge management di rumah sakit yang memfasilitasi agar pola pikir knowledge management itu diterapkan oleh seluruh unitnya. Bahkan yang PDCA saja pun itu lebih banyak ke arah pemenuhan standar akreditasi ya, belum sampai menjadi kebudayaan atau kebiasaan kita sendiri. Begitu Prof, terima kasih.